Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya, karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah, abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget kenapa bisa ketutup tiba-tiba. Dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa detik doang. Nah, abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam. Anjing, shit. Akhirnya Kina langsung lari tanpa bilang ke Ica sama sekali, karena takut Icanya juga jadi takut. Nah, abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Ica, Kina dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, apa jangan-jangan gara-gara dupa ya? Nah, di situ semua orang langsung ngeliat ke si Ica. Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Dan guest house-nya jadi terasa aneh gitu hawanya. Setelah di dupa tadi. Iya. Okay. Kayak lo tau gak sih Bi, Moy, kalau lo datang ke suatu tempat, terus feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Nah, mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Oke. Jadi sekarang Ica udah mulai aware nih sama dupa dan gak mau ngebakar dupa lagi. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, pas mau tidur malam-malam, Ica ini sekamarnya sama Kina. Kina ini tuh yang ngeliat sosok yang kemarin itu. Iya. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Punggung-punggungan berarti Iya. ya? Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Oke. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica denger suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan, baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, "Kin, lo ngapain sih berisik banget?" Kina ini nyaut bilang ke Ica, "Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem." Lah, berarti mereka ngomong lagi punggung-punggungan. Iya, masih saling punggung-punggungan. Berarti yang berisik-berisik kayak gitu bukan mereka berdua? Bukan. Anjing. Shit. Terus mereka saling kaget satu sama lain dan gak berani gerak ke kamar sebelah. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Mereka pakai earphone dan maksain merem untuk tidur. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Ica sama Kina udah lemes banget dan makin gak bisa gerak kemana-mana. Sampai buka mata aja tuh mereka udah gak berani sama sekali. Yalah. Akhirnya mereka maksain tidur dengan dengerin lagu yang super kencang biar gak denger apa-apa lagi. Terus besok paginya pas mereka mau check out, Azam sama Daryl bilang, "Kalian semalam ngapain sih? Kayak orang abis perang gitu, berisik banget." Kamarnya Daryl tuh di sebelahnya kamar Ica? Iya, mereka sebelah-sebelahan. Oh, berarti kedengeran sampai kamar sebelah? Iya. Oke. Nah, si Ica langsung bilang, "Semalam tuh kita bener-bener diganggu. Kita tuh udah merem dan mau tidur, tapi kamar kita tuh berisik banget. Selimut gue sama Kina ditarik. Wah, udah parah sih ini." Pas mau lanjutin cerita, tiba-tiba orang guest house-nya datang untuk ngurusin check out dan buat ngecek semua barang-barang guest house-nya. Tanpa mereka ngomong duluan, orangnya tuh sadar kalau ternyata aura guest house ini tuh udah jadi berubah banget. Kebetulan orang guest house-nya ini tuh orang Bali, dan dia tuh bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu. Dan orang guest house-nya bilang ke mereka semua, "Kalian bakar dupa jenis apa sampai ada gamang datang ke sini?" Oh shit. Dia langsung tahu kalau misalnya mereka ini bakar dupa. Iya, dia langsung tahu. Si orang villanya bilang sosok tadi apaan? Gamang. Gamang apa ya?
Gamang ini tuh sosok atau makhluk yang suka tinggal menyendiri di sungai. Dan sosok ini tuh merasa terpanggil karena salah satu jenis dupa yang Ica bakar. Oh shit. Si sosok Gamang ini emang suka sama bau-bauan dupa kayak gitu? Nah iya, kayak yang tadi gue bilang itu kan Moy, dupa itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada yang dipakai untuk upacara, untuk manggil leluhur, dan ada juga yang untuk manggil makhluk halus gitu. Nah mungkin dupa yang dibakar Ica ini yang untuk manggil makhluk halus. Wah anjrit. Berarti tanpa sengaja si Ica ini manggil makhluk halus dong? Iya,